Pemirsa Indosiar, kita awali dengan informasi polisi telah menetapkan Ivan Sugianto, pria yang menyuruh siswa bersujud dan menggonggong sebagai tersangka. Sebelum ditangkap, Ivan mengaku menyesali perbuatannya dan meminta maaf. Ya, ini minta maaf. Minta maaf. Ayo minta maaf dan minta maaf. Sujud. Sujud dan sujud. Udah enggak apa-apa dan sujud. Sujud dan enggak apa-apa. Sudah yuk biar selesai. Tim gabungan PPA dan Jatanras Polrestabes Surabaya menangkap Ivan Sugianto di Bandara Juanda pada Kamis sore. Ivan Sugianto adalah seorang pengusaha asal Surabaya yang memaksa siswa SMA untuk meminta maaf dengan cara bersujud dan menggonggong. Kenapa? Ya, ini minta maaf. Minta maaf. Ayo minta maaf dan minta maaf. Sujud. Sujud dan sujud. Udah enggak apa-apa dan sujud. Sujud dan enggak apa-apa. Sudah yuk biar selesai. Mendorong. Mendorong. Menggonggong dan apa? Biarin. Biarin Pak, biarin. Ini siapa? Aksi Ivan ini juga karena kesal oleh aksi korban yang menghina anaknya. Sebelum ditangkap, Ivan Sugianto sempat melakukan klarifikasi dan menyesali perbuatannya. Ivan meminta maaf kepada orang tua korban dan pihak sekolah. Selain itu, Ivan juga meminta maaf atas arogansinya yang telah membuat kegaduhan di masyarakat. Selama ini saya lebih memilih diam. Saya lebih memilih untuk introspeksi diri atas perbuatan yang terjadi. Semoga Tuhan bisa mengampuni saya. Semoga Tuhan bisa menjadikan saya menjadi manusia yang lebih baik. Sementara itu, untuk menggali keterangan, kini Ivan Sugianto dibawa ke Mapolrestabes Surabaya untuk menjalani pemeriksaan. Kenapa? Ini minta maaf. Minta maaf. Ayo minta maaf dan minta maaf. Sujud. Sujud dan sujud. Udah enggak apa-apa dan sujud. Sujud dan enggak apa-apa. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ahmad Ilyasan, iNews melaporkan. Mendorong. Mendorong. Menggonggong dan apa? Biarin. Anggota Komisi 13 DPR menggelar inspeksi mendadak atau sidak ke Rutan Kelas 1 Salemba, Jakarta, buntut kaburnya 7 tahanan narkotika. Hasil sidak ditemukan fakta bahwa CCTV Rutan Kelas 1 Salemba tidak aktif saat ketujuh napi kabur. Sejumlah anggota Komisi 13 DPR RI tiba di rumah tahanan kelas 1 Salemba, Jakarta pagi tadi. Kedatangan anggota Komisi 13 DPR RI didampingi oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Tony Nainggolan. Saat tiba, rombongan langsung melakukan rapat tertutup bersama pihak Rutan Salemba dan dilanjutkan meninjau kondisi sel di dalam rutan. Ketua Komisi 13 Willy Aditya menyampaikan beberapa catatan terkait peristiwa kaburnya 7 narapidana dan tahanan dari Rutan Kelas 1 Salemba. Menurut Willy, pihaknya sedang menyelidiki kronologis saat peristiwa terjadi dan melakukan pengecekan CCTV. Komisi 13 juga melakukan profiling mengenai 3 narapidana dan 4 tahanan yang kabur, serta dugaan keterkaitan Kepala Rutan Kelas 1 Salemba yang cuti saat peristiwa terjadi. Tadi dari beberapa catatan anggota yang ingin kita lakukan, ini profiling. 7 ini ada 3 napi dan 4 tahanan. Kenapa bisa ada dalam satu sel yang sama? Sejak kapan? Dan ini yang 3 napi dan 4 tahanan ini titipan dari mana? Apakah polisi, jaksa? Ini kita sedang cek betul. Nah, teman-teman semua, habis itu kita juga mendapat laporan beberapa CCTV itu tidak aktif. Apalagi yang di belakang tempat cabutnya itu. Kalau waktu sekolah kan sering cabut kan. Nah, ini memang terinspirasi oleh cabut sekolah itu. Komisi 13 juga akan membentuk panitia kerja Panja Pengawasan Pemasyarakatan buntut kaburnya 7 narapidana dan tahanan dari Rutan Kelas 1 Salemba. Komisi 13 akan memanggil mitra kerja seperti Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan serta Menteri Hukum untuk mereformasi pemasyarakatan Indonesia. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Yudi Richard, Dede Rudi, iNews melaporkan. Sementara Kepala Rutan Salemba dinonaktifkan usai 7 tahanan yang kabur. DPR dan polisi juga terus menyelidiki matinya CCTV di Rutan Salemba.
Sejumlah temuan diungkap Komisi 13 DPR RI saat sidak ke Rutan Kelas 1 Salemba, Jakarta. Salah satunya adalah fakta Kepala Rutan Salemba mengambil cuti tepat saat ke-7 tahanan kabur. Akibatnya, Agung Nurbani dinonaktifkan dari jabatannya sebagai Kepala Rutan Salemba. Tidak hanya itu, CCTV di Rutan Salemba tidak aktif saat ke-7 napi kabur. Sebelumnya, 7 tahanan narkoba berhasil kabur dari Rutan Salemba. Mereka menjebol tralis ventilasi kamar dan keluar dengan merangkak melewati gorong-gorong saluran air. Bahkan hingga kini, polisi masih mencari ke-7 tahanan yang kabur. Tersangka suap vonis bebas 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Mayrizkia Widjaja, yang juga ibu dari Gregorius Ronald Tanur, tiba di Kejaksaan Agung Jakarta. Mayrizka menjalani pemindahan tahanan dari Surabaya ke Jakarta guna menjalani pemeriksaan oleh penyidik Jampitsus Kejaksaan Agung. Mayrizka Wijaya tiba di gedung Kejagung dengan menumpangi mobil tahanan siang tadi. Mayrizka yang mengenakan baju tahanan hanya tertunduk saat keluar mobil tahanan dan langsung masuk menuju ruang pemeriksaan. Ibu Ronald Tanur ini memilih bungkam saat ditanya awak media soal pemindahannya terkait kasus dugaan suap hakim di Pengadilan Negeri Surabaya. Usai tiba di Kejaksaan Agung, Ibunda Ronald Tanur langsung diperiksa. Penyidik telah memindahkan tempat penahanan dari tersangka MW dari Surabaya ke Jakarta. Pertimbangannya adalah bahwa penyidik melihat perlu ada efektivitas dari penyidikan sehingga yang bersangkutan sebaiknya dipindahkan. Tidak lama berselang, mantan pejabat Mahkamah Agung Zarof Richard juga tiba di gedung Kejaksaan Agung dengan mobil tahanan. Zarof merupakan tersangka maklar kasus yang juga merupakan satu rangkaian dalam pidana suap vonis bebas Ronald Tanur. Zarof pun memilih bungkam dan langsung masuk ke gedung KPK Kejagung untuk menjalani pemeriksaan. Seperti diketahui, Mayrizka dan Zarof Richard menjadi tersangka atas dugaan pemberian suap 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya terhadap vonis bebas Ronald Tanur. Dari Jakarta, Rizky Falufi, iNews melaporkan. Informasi lainnya pemirsa, Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid menemui Jaksa Agung ST Burhanuddin di Gedung Kejaksaan Agung Jakarta Selatan Kamis siang. Mutia meminta secara langsung Kejagung mengawal pemberantasan judi online. Sementara Jaksa Agung Burhanuddin menegaskan bahwa pihaknya berjanji akan memberikan pendampingan terkait dengan pembuatan legal opinion-nya. Intinya kita minta dikawal saja program-program. Ya, saya rasa itu biasa ya, minta pendampingan. Ya, ekosistemnya, komitmen bersamanya kita mulai dari hari ini. Kebetulan beliau berkenan menerima hari ini untuk bagaimana ke depan kita sama-sama bisa mengatasi, mewakili institusi masing-masing. Saya menurut ini tentu Pak Jaksa Agung sebagai Jaksa Agung, bagaimana juga nanti bisa melakukan komitmen hukum terhadap khususnya kasus-kasus judi online ini untuk pembelajaran bersama. Kan tujuan utamanya itu banyak untuk perbaikan ke depan. Kami dari bidang datum di mana punya tugas dan fungsi baik itu sebagai pendampingan atau mungkin pembuatan RO dan hal-hal yang bersifat keperdataan kita akan dampingi terus. Dan bagaimana juga misalnya pembuatan kontrak-kontrak kita akan dampingi terus sehingga tidak terjadi lagi hal-hal yang seperti itu. Sementara akses praktik judi online terus diringkus, termasuk akses transaksi perbankan terkait dengan judi online. Menteri Komunikasi dan Digital meminta otoritas jasa keuangan untuk melakukan tindakan tegas termasuk dengan pemblokiran 10.000 rekening bank yang terafiliasi dengan judi online. Menkomdigi Mutia Hafid secara khusus bertemu dengan Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar. Dalam pertemuan ini meminta OJK berperan aktif melawan judi online, di mana Kemenkomdigi dan OJK sepakat untuk terus memperkuat perkembangan regulasi yang positif, responsif terhadap pengembangan teknologi. Upaya ini dilakukan untuk menciptakan ekosistem keuangan digital yang aman, stabil, terpercaya bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Dengan penguatan kerjasama ini, semua rekening dapat dipantau aktivitasnya. Misalnya, jika ada indikasi kejahatan ilegal, termasuk pelaku atau pengguna judi online, rekening tersebut akan langsung diblokir. Sekali lagi apresiasi, kami dan OJK telah bersepakat untuk terus memperkuat pengembangan regulasi yang responsif terhadap perkembangan teknologi. Kami apresiasi juga kerjasama yang sudah dilakukan dalam upaya menciptakan ekosistem keuangan digital yang aman, stabil, terpercaya bagi seluruh masyarakat Indonesia. Di antaranya pemblokiran 10.000 Pak ya, terakhirnya 10.000 rekening bank yang terafiliasi dengan judi online. Dan pencapaian ini merupakan hasil kolaborasi khususnya Kemkomdigi dengan juga OJK dan perbankan. Sementara itu, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Mahendra Siregar menegaskan, OJK akan tegas memberantas rekening-rekening bank yang terindikasi pada transaksi judi online. OJK turut tegas melawan praktik judi online. Pemblokiran rekening bank pelaku pengguna serta bandar judi online terus dilakukan Otoritas Jasa Keuangan. Ketua Komisioner OJK Mahendra Siregar mengatakan bahwa OJK sepakat dengan Komdigi untuk memperkuat perlindungan layanan perbankan dari akses judi online. Upaya ini untuk menciptakan ekosistem keuangan digital yang aman, stabil, terhindar dari aksi illegal money. Berkaitan dengan aktivitas-aktivitas yang ilegal yang memanfaatkan teknologi digital berbasis online, baik itu terkait dengan kegiatan pinjaman yang tidak ilegal, tidak legal, lalu terkait dengan investasi yang juga ilegal, lalu aktivitas pegadaian maupun juga yang meresahkan kita belakangan ini semakin besar. Sementara itu, di balik meningkatnya transaksi ekonomi digital Indonesia juga dihadapkan dengan masifnya praktik judi online. Menteri Keuangan Sri Mulyani tegas mengatakan bahwa saat ini judi online telah merampas daya beli masyarakat. Karena nature-nya adalah ilegal, informal, underground, shadow, apapun namanya, pokoknya kira-kira yang enggak hitam atau enggak putih gitu, kira-kira yang grey-grey tadi. Ini yang kemudian sedang kita terus rumuskan. Di sisi lain, bahaya judi online tidak hanya mengancam perekonomian, namun juga kesehatan masyarakat. Diketahui sedikitnya 100 orang dirawat di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat akibat kecanduan judi online. Maraknya judi online di Indonesia kian mengkhawatirkan. Kementerian Komunikasi dan Digital mengungkapkan sedikitnya ada 100 orang yang kini dirawat di RSCM akibat kecanduan judi online. Fakta tersebut jelas membuktikan bahwa bahaya judi online tidak hanya mengancam perekonomian, namun juga kesehatan masyarakat. Merespon hal itu, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar hari ini berencana mengunjungi para korban judi online yang dirawat di RSCM. Terima kasih Anda masih bersama kami di Sindo Siang. Pemirsa, Gunung Lewotobi laki-laki kembali erupsi pagi tadi dengan ketinggian kolom abu 2.500 meter. Abu vulkanik juga disertai lava pijar dan gemuruh dan warga pun diminta untuk waspada. Kolom abu teramati berwarna coklat dengan intensitas tebal condong ke arah barat daya dan barat. Erupsi ini terekam seismogram. Saat ini Gunung Lewotobi laki-laki berada pada status level 4 atau awas. Masyarakat di sekitar Gunung Lewotobi laki-laki dan wisatawan dilarang beraktivitas dalam radius 7 km dari pusat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki. Masyarakat juga diimbau untuk selalu waspada atas potensi banjir lahar, hujan pada sungai yang berhulu puncak Gunung Lewotobi laki-laki jika terjadi hujan dengan intensitas tinggi. Sementara Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengunjungi lokasi pengungsian korban erupsi Gunung Lewotobi di Kabupaten Flores Timur, NTT. Tiba di posko pengungsi di Desa Koba Soma, Kecamatan
di Tehena, Kamis siang, Wapres disambut langsung antusias oleh warga. Gibran lalu mengecek kondisi pengungsi dan pelayanan posko. Gibran juga menggelar rapat koordinasi bersama dengan jajaran terkait dengan penanganan bencana erupsi Lewotobi. Dalam kunjungannya, Wapres juga membagikan bingkisan mainan untuk anak-anak. Sebelumnya, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tiba di Bandara Larantuka, Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur disambut teriakan dan antusias warga. Kedatangan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka diawali dengan mengunjungi Rumah Sakit Umum Daerah Hendrikus Fernandes di Kabupaten Flores Timur. Selain itu, kedatangan Wapres Gibran sekaligus membawa sejumlah logistik bagi para pengungsi. Sebelumnya, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menggelar rapat koordinasi percepatan penanggulangan bencana erupsi Gunung Lewotobi laki-laki di Nusa Tenggara Timur. Pemirsa, layanan lapor Mas Wapres yang digagas Wapres Gibran Rakabuming Raka sudah berjalan 4 hari. Tercatat sejauh ini sekitar 300 laporan diterima layanan tersebut. Kantor Komunikasi Kepresidenan mencatat sudah ada 296 laporan yang masuk pada hari keempat sejak dibukanya layanan. Laporan masyarakat yang masuk beragam, mulai dari kasus pendidikan hingga sengketa tanah. Layanan ini diharapkan mampu menghilangkan sekat dan jarak antara pemerintah dengan masyarakat, sehingga pemerintah dapat mendengarkan setiap persoalan yang ada di tengah masyarakat. Kantor Komunikasi Kepresidenan menegaskan bahwa layanan lapor Mas Wapres bukanlah program milik Wapres Gibran, melainkan sepenuhnya milik pemerintah. Program dari Mas Wapres, ini adalah program pemerintah, yang artinya di sini ada Presiden Prabowo, ada Mas Wapres Gibran Rakabuming Raka, dan juga berbagai jajaran pemerintahan yang ada di dalam program Lapor Mas Wapres ini. Ini untuk membuka kanal pengaduan langsung masyarakat, karena memang ingin mendengarkan langsung, masyarakat ingin mendengarkan langsung apa isu aspirasi masyarakat, pengaduan masyarakat, sekaligus juga berfungsi dua, menjadi satu input mengambil kebijakan strategis. Masyarakat tidak lagi berjarak terlalu jauh dengan pemerintah. Dengan kanal-kanal pengaduan ini, masyarakat didekatkan dengan pemerintah untuk mendapatkan pelayanan yang terbaik. Karena tentunya pelayanan-pelayanan ini tentunya ada berbagai kendala di lapangan yang dengan laporan seperti ini menjadi satu bahan masukan bagi kebijakan pemerintah. Di tengah anggapan orang terkait dengan adanya persaingan antara Presiden dan Wapres, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menegaskan tidak ada visi lain selain visi Presiden Prabowo. Hal tersebut disampaikan Gibran dalam Rakornas Forkopimda di Sentul, Bogor. Sekali lagi Bapak Ibu, saya garis bawahi, tidak ada visi lain selain visi Bapak Presiden Prabowo. Tidak ada program lain selain program Bapak Presiden Prabowo. Ini mungkin Pak Mendagri, mungkin tahun depan ini rakornya kita geser aja ke Akmil Magelang. Informasi lainnya pemirsa, BPJS Kesehatan terancam mengalami gagal bayar pada tahun 2026 mendatang. Hal ini disebabkan adanya defisit yang terjadi akibat pengeluaran klaim yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan lebih besar dari premi yang dibayarkan oleh para peserta JKN. Peningkatan klaim yang dibayarkan kepada para peserta BPJS disebabkan oleh beberapa hal. Mulai dari meningkatkannya kunjungan masyarakat ke rumah sakit dengan membawa penyakit-penyakit kronis, adanya tambahan fasilitas kesehatan dan kapasitas dari rumah sakit untuk peningkatan kasus penyakit yang memiliki biaya mahal, peningkatan kelas rumah sakit hingga adanya potensi fraud. Selain itu, keaktifan sejumlah peserta yang membayar premi jauh di bawah jumlah peserta BPJS Kesehatan.
juga diakui menjadi penyebab klaim yang dibayarkan BPJS Kesehatan terus membengkak. Sementara itu, beberapa faktor yang membuat pendapatan premi BPJS Kesehatan tidak kunjung mengalami peningkatan dan menyeret pada ancaman gagal bayar disebabkan oleh kenaikan upah yang rendah. Peserta aktif didominasi kelas 3 hingga validasi data yang kurang tepat. Beban utang yang terus meningkat membuat banyak kalangan meminta pemerintah mewaspadai tingginya utang jatuh tempo dalam 3 tahun ke depan. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengungkapkan pihaknya bergerak cepat mempertahankan kepercayaan investor dengan konsistensi kebijakan sebagai salah satu kunci dalam pengelolaan utang pemerintah. Beban utang yang terus meningkat membuat banyak kalangan meminta pemerintah mewaspadai tingginya utang jatuh tempo dalam 3 tahun ke depan. Total utang yang telah menyentuh 8.473,9 triliun rupiah hingga September lalu diperkirakan akan memperberat beban fiskal pemerintahan Prabowo. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pemerintah terus melakukan upaya pencegahan risiko utang jatuh tempo. Menurut Sri Mulyani, mempertahankan kepercayaan investor dengan konsistensi kebijakan menjadi salah satu kunci dalam pengelolaan utang jangka pendek. Dengan skema penerbitan utang baru, pemerintah memastikan beban fiskal dalam menanggung utang dapat diminimalisir. Mereka lihat ternyata message kita itu konsisten, mereka merasa oh ini berarti bener nih, ini jelas yang mau dilakukan. Itu yang menimbulkan confidence. Jadi confidence tuh nggak dibuat-buat, tapi memang merupakan upaya keras kita semuanya. Dan kami di Kementerian Keuangan juga bekerja keras untuk menjaga tadi kalau kita bicara tentang penerimaan akan seperti ini, belanja akan seperti ini, kita mau isu utang sekian, kita mau, itu kami sampaikan. Sehingga di DPR kami juga menjelaskan, di investor atau di bondholder, masyarakat secara umum juga bisa melakukan. Dari total utang 8 ribuan triliun rupiah ini, pada 2025 nilai utang dalam bentuk SBN yang bakal jatuh tempo mencapai 705,5 triliun dan pinjaman sebesar 94,83 triliun rupiah. Lalu pada 2026 nilai utang SBN yang jatuh tempo mencapai 703 triliun serta pinjaman sebesar 100,19 triliun. Lalu pada 2027 nilai utang SBN yang jatuh tempo mencapai 695,5 triliun dan pinjaman 107,11 triliun rupiah. Kementerian SDM menawarkan sekitar 12 proyek panas bumi di ajang Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa tahun 2024 atau yang dikenal dengan COP29. Tawaran investasi ke energi bersih ini sebagai optimalisasi potensi sumber daya panas bumi sebanyak 23,5 gigawatt di seluruh Indonesia. Dalam agenda COP29 di Olympic Stadium Azerbaijan, Indonesia menawarkan potensi sumber daya panas bumi yang bisa dioptimalkan sebanyak 23,5 gigawatt di seluruh Indonesia. Namun hingga kini baru digunakan hanya sebesar 2,59 gigawatt saja. Kepada para anggota Konferensi Perubahan Iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa 2024 atau UNFCCC yang dikenal dengan sebutan COP29, Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi Kementerian SDM Enia Listiani menegaskan Indonesia resmi menawarkan 12 proyek panas bumi dengan investasi senilai 34 triliun rupiah. Tawaran investasi ke energi bersih ini sebagai bagian dari optimalisasi pengembangan potensi sumber daya panas bumi agar dimanfaatkan sebagai sumber listrik berbasis geotermal. 12 proyek panas bumi yang ditawarkan pemerintah Indonesia termasuk di dalamnya ada 3 proyek cogeneration geotermal. Dari 12 proyek tersebut bila dihitung kebutuhan investasinya jumlahnya mencapai 2,16 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 34 triliun rupiah. Dirjen EBTKE menegaskan investasi panas bumi ini juga ditawarkan kepada Forum Just Energy Transition Project atau GETP hingga Asia Zero Emission Community atau AZEC. Demi menarik investasi pengembangan energi panas bumi, pemerintah akan mempersingkat dan mempermudah perizinan mulai dari yang mencapai 5 tahun lebih hingga hanya 3 tahun untuk menarik investor.
menekan impor bahan bakar, pemerintah terus mendorong pengembangan biosolar hingga B50 dan pembuatan bioaftur. Pemerintah memastikan akan membuat mandatori penggunaan CPO untuk mengembangkan biodiesel dan juga bioaftur di Indonesia. Pemerintah melalui Kementerian SDM terus mendorong pengembangan biosolar hingga B50 pada tahun 2026. Langkah ini dilakukan untuk menekan impor solar serta memanfaatkan bahan baku dalam negeri. Selain biodiesel B50, pemerintah juga akan mendorong pembuatan bioaftur. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menekankan Indonesia perlu segera membangun kilang bioaftur untuk mencegah ketergantungan pada negara lain. 2026 kami diberikan target harus bisa menyusun sampai dengan B50. Ini juga termasuk kita membuat bioaftur. Pak Presiden Prabowo memerintahkan agar berlahan-lahan kita sudah mulai masuk bioaftur, karena kalau tidak, negara lain yang akan membangun kilang aftur ini. CPO-nya dari kita, minyak jelantahnya dari kita. Habis itu hasilnya kita olah di negara lain, kemudian kita bisa membeli barang dari mereka. Jadi saya melaporkan kepada Bapak Ibu semua, anggota Komisi 12 yang saya hormati, ini kita akan merencanakan untuk membuat mandatori. Bahlil memastikan ke depan Kementerian SDM akan membuat mandatori penggunaan CPO untuk pengembangan biodiesel dan bioaftur di Indonesia. Pemirsa, harga tomat, bawang putih, dan bawang merah mengalami kenaikan signifikan. Pedagang mengungkapkan jika kenaikan diakibatkan pasokan stok dari produsen yang berkurang, sementara permintaan semakin bertambah. Kebutuhan pokok masih terus merangkak naik, seperti di Pasar Johar Baru, Jakarta Pusat. Untuk harga bahan pokok ini ada 3 yang naik. Yang pertama ada tomat, bawang putih, dan juga bawang merah. Saya akan tunjukkan pemirsa kepada Anda, ini untuk tomat, harga awalnya ada di harga Rp10.000 per kilogramnya, sekarang meningkat menjadi Rp20.000 per kilogram. Kemudian untuk bawang merah sendiri, ini ada di harga awalnya di Rp40.000 per kilogram, kini meningkat menjadi Rp50.000 per kilogram. Sama halnya dengan bawang putih, ini juga turut mengalami peningkatan. Sekarang harganya ada di Rp50.000 per kilogramnya. Sementara itu untuk cabai merah keriting ada di harga yang normal, yakni Rp40.000 per kilogram. Kemudian untuk cabai rawit merah ada di harga normal juga di Rp50.000 per kilogram. Sementara itu ada satu bahan yang mengalami kenaikan juga, yakni ada ayam potong boiler yang awalnya ada di harga Rp30.000, kini meningkat menjadi harga Rp35.000 per kilogram. Dan untuk telur ini ada di harga normal, yakni Rp27.000 per kilogram. Sementara untuk sejumlah kenaikan harga bahan pokok seperti tadi bawang putih, bawang merah, dan juga tomat, pedagang mengungkapkan kenaikan harga ini sudah berangsur selama 2 minggu ke belakang. Adapun pedagang ungkapkan kepada pemerintah untuk melakukan stabilisasi harga pangan. Sementara itu, jika dilihat dari sisi pembeli terus melakukan pembelian dan juga mereka fluktuatif akan harga pasar, yakni walaupun naik ataupun turun mereka tetap melakukan pembelian. Dari Jakarta, Dilami Aulia, Damar Wicaksono, iNews melaporkan. Kita ke informasi seputar Pilkada 2024, pemirsa. Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarno Putri turun gunung menangkan pasangan Tri Risma hari ini Gus Hans di Pilgub Jawa Timur. Sementara pasangan nomor urut 2 Khofifah Indar Parawansa dan Emil Dardak optimis bisa menangkan Pilgub Jawa Timur 1 putaran. Tolong Pak, tolong. Ini mundur. Ini mundur. Bentar. Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri kumpulkan seluruh kader PDI Perjuangan se-Jawa Timur dalam rapat tertutup di Surabaya. Begitu tiba di lokasi, Megawati langsung memasuki ruangan rapat tanpa berbicara kepada media. Namun Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Jawa Timur Budi Sulistiono menyatakan dalam rapat, Ketua Umum PDI Perjuangan perintahkan seluruh kadernya untuk solid menangkan pasangan Tri Risma hari ini dan Gus Hans dalam Pilgub Jawa Timur. Satu, itu pasti soliditas. Disatukan betul bagaimana kita satu pandangan, satu pikiran, satu hati memenangkan pasangan Risma, sehingga semua terkonsentrasi penuh
Ketua Umum PDI Perjuangan meninggalkan lokasi bersama dengan calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 3 Tri Risma hari ini. Sementara lawannya, calon Gubernur Jawa Timur nomor urut 2, Hovifah Indar Parawansa, terus bertemu dengan pendukungnya. Di hadapan pendukungnya yang berkumpul di Sidoarjo, Jawa Timur, Hovifah mengajak untuk menangkan pasangan Hovifah dan Emil Dardak dalam Pilkada Jawa Timur 2024 mendatang. Meski optimis menang satu putaran, namun Hovifah tetap berharap agar seluruh tim pemenangannya untuk tetap waspada dan kerja keras memenangkan pasangan gubernur dan wakil gubernur Jatim nomor urut 2. Kawan-kawan ini kerja keras semuanya, dan semua saya berharap tetap kerja keras, waspada, kerja keras lahir batin, tidak ada yang mundur, gitu. Jadi saya juga akan terus bekerja. Mendekati waktu pencoblosan, masing-masing calon gubernur dan calon wakil gubernur Jawa Timur terus memaksimalkan kampanyenya di berbagai daerah di Jawa Timur. Tim Liputan Ayus melaporkan. Pemirsa, pengamanan Pilkada serentak 2024 terus dilakukan, terutama di wilayah yang diikuti dua pasangan calon. Adanya dua pasangan calon akan berpengaruh terhadap para pendukung dua paslon. Hal ini disampaikan Dankor Brimob Polri Komjen Pol Imam Widodo pada HUT ke-79 Brimob yang digelar di Makobrimob Kelapa II Depok, Jawa Barat. Seluruh anggota Brimob agar siap mengamankan setiap wilayah yang dinilai rawan konflik pada Pilkada serentak, pertama di wilayah rawan berdasarkan hasil pemetaan Bawaslu dan juga Badan Intelijen Negara. Untuk mengamankan tahapan Pilkada serentak, sebanyak 9.985 personel Brimob dikerahkan. Meskipun demikian, jumlah personel Brimob disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing. Pada Pilkada serentak, 202 daerah diikuti dua pasangan calon hingga ada kecenderungan situasi bersaing langsung antara dua pendukung. Terima kasih atas Polri sudah membagi dalam rayonisasi dalam setiap jajaran Satbrimob daerah. Mereka sudah melaksanakan latihan dan sekarang sudah melaksanakan gelar pasukan dan sudah in-charge di tempat-tempat yang menjadi objek pengamanan. Memang untuk situasi masih fluktuatif, tapi kita antisipasi dan kita sudah on the spot. Pemirsa, pasangan Cagup-Cawagup Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil dan Suswono menggelar kampanye akbar di Cengkareng, Jakarta. Cagup Independen nomor urut 2 Dharma Pongrekun berkampanye di daerah tempat tinggalnya di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan. Sementara Rano Karno akan membangun sistem drainase yang lebih baik agar Jakarta tidak terus banjir saat musim penghujan. Pasangan Cagup-Cawagup Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil Suswono menggelar kampanye akbar di Cengkareng, Jakarta. Kampanye akbar terbuka untuk umum dan menampilkan sejumlah musisi ternama. Warga Jakarta, titip oleh media, pesan Ridho berterima kasih sudah diterima dengan baik di wilayah-wilayah. Rekan-rekan yang mengiringi saya kan bisa melihat antusiasmenya itu genuine, orisinil. Cagup Independen nomor urut 2 Dharma Pongrekun melakukan kampanye di daerah tempat tinggalnya Lebak Bulus, Cilandak, Jakarta Selatan. Selain membagikan kaos, Dharma juga berdialog sekaligus berbelanja masalah dari para warga setempat. Segala amanat penderitaan rakyat yang dimana selama ini mereka punya kedaulatan sudah dicuri, sudah dirampok atas nama demokrasi. Saat berkunjung ke kawasan Kebagusan Jakarta Selatan, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 3 Rano Karno alias Sidul berjanji akan membangun dan memperbaiki saluran air sebagai salah satu upaya antisipasi terjadinya banjir. Selain membangun drainase yang lebih baik, beberapa langkah yang harus dilakukan bagi pemimpin Jakarta diantaranya pembangunan giant seawall, memperbanyak lahan terbuka hijau hingga memperbanyak sumur resapan air. Contoh pembangunan giant seawall misalkan. Ya, let's do it gitu. Tetapi kemudian ada juga menjaga area lahan terbuka, itu juga harus tetap. Memperbanyak sumur-sumur resapan air. Meski sudah beberapa kali berganti pemimpin, namun Jakarta tetap saja dilanda banjir saat hujan deras. Dari Jakarta, Endang Priyono, iNews melaporkan. Pemirsa, calon wakil gubernur Jakarta nomor urut 1 Suswono mengisi masa kampanyenya dengan melakukan belusukan ke Pasar Senen, Jakarta Pusat.
Suswono menyampaikan sejumlah program dan gagasannya untuk memfasilitasi para pedagang, salah satunya dengan membagikan tempat atau membangun tempat tinggal untuk para pedagang. Dalam belusukannya ke Pasar Senen Cawagup, Jakarta, Suswono menyampaikan program rumah terpadu dan terjangkau. Dengan membangun rumah di atas pasar sebagai tempat tinggal para pedagang sekaligus memberikan hunian untuk warga Jakarta. Program ini diklaim akan mampu meningkatkan perekonomian di pasar, sekaligus menjadikan pasar di Jakarta lebih maju, modern, dan berkembang. Dengan membangun di atas pasar, ya, jadi fungsi pasarnya tetap dibawa akan seperti biasa. Nah, tetapi hunian vertikalnya nanti mulai lantai keberapa ke atas itu adalah hunian. Sehingga juga pedagang ini akan ada pedagang bisa tinggal juga di hunian ini, ya. Konsumen pun juga nanti sebagian kan dari orang-orang hunian sini. Pada kesempatan lain, Cawagup Suswono berdiskusi bersama Greenpeace Indonesia terkait permasalahan lingkungan di kantor DPP PKS Jakarta. Pasangan Ridho dalam programnya berkomitmen untuk memperbanyak ruang terbuka hijau dengan menanam 3 juta pohon sebagai salah satu upaya memperbaiki kualitas udara di Jakarta. Yang genting, sebenarnya beberapa hal klasik sudah seperti permasalahan sampah, permasalahan kemacetan, permasalahan polusi udara. Kami sampaikan, kita diskusi dengan cukup detail tadi, termasuk potensi-potensi solusinya secara baik kita berdiskusi. Persoalan lingkungan menjadi salah satu fokus utama bagi pasangan Ridwan Kamil Suswono untuk menghadirkan kota Jakarta yang berkualitas, bersih, aman, dan nyaman bagi warganya. Dari Jakarta, Naura Syafiqoh, Andri Setiawan, iNews melaporkan. Pasangan calon wali kota dan wakil wali kota nomor urut 1, Ahmad Fahmi Dida Sembada, komitmen mengembangkan ekonomi wilayah kota Sukabumi melalui berbagai program unggulannya yang disampaikan saat debat publik. Selain itu, debat juga digelar Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Bandung dengan tema menuju pelayanan publik cerdas dan inklusif yang diikuti pasangan Cabub dan Cawabub nomor urut 2, Iwayan Adi Arnawa, I Bagus Alit Sucipta. Sudah teruji pengalamannya selama memimpin, Ahmad Fahmi Dida Sembada berhasil tampil memukau dalam menjawab pertanyaan dari 2 paslon lainnya pada debat publik calon wali kota dan wakil wali kota Sukabumi tahun 2024. Dengan visi misi dan program pembangunan 5 tahun ke depan yang digagas oleh pasangan nomor urut 1 ini menjadi optimisme untuk memenangkan kontestasi Pilkada Sukabumi. Program kerja unggulan pasangan calon yang diusung Partai Perindo ini diantaranya program peningkatan kesehatan masyarakat dan UMKM. Alhamdulillah semua berjalan lancar sesuai dengan mekanisme yang telah ditetapkan, dan tadi juga setiap pasangan telah menyampaikan visi misi program-program unggulannya. Artian bagaimana kita bersepakat ke depan kita akan bangun Sukabumi lebih baik. Pasangan nomor urut 1 alhamdulillah dapat panggung dalam artian bisa menguasai semua materi atau pertanyaan dari paslon lainnya. Karena apa? Mungkin karena pengalaman 5 tahun sebelumnya yang sudah melaksanakan sesuai porsinya dan fokusnya. Pada debat publik kedua Pilkada Bandung 2024, pasangan Cabub Cawabub Iwayan Adi Arnawa I Bagus Alit Sucipta berkomitmen membangun dan memperkuat infrastruktur digitalisasi menuju pelayanan inklusif yang cerdas dan berkeadilan. Selain itu, pasangan nomor urut 2 ini juga akan mengembangkan sektor UMKM serta memajukan pariwisata melalui peningkatan dan perbaikan infrastruktur jalan. Kita akan mencoba program fasilitasi dengan baik terkerja, termasuk nanti bila dia bisa membangun satu kegiatan usaha membantu masyarakat hingga sampai 100% dengan fasilitas kredit bunga dan pembiayaan. Bantuan untuk perayaan keagamaan serta santunan lansia juga menjadi salah satu program paslon yang diusung partai yang dipimpin Ketua Umum Injil Atanu Sudibyo ini jika terpilih kembali pada Pilkada Bandung 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Mahkamah Konstitusi memutuskan mengubah surat suara calon tunggal di Pilkada dengan menambahkan keterangan setuju dan tidak setuju. Namun perubahan ini baru akan berlaku pada Pilkada serentak tahun 2029 mendatang.
Dilaksanakannya pemilihan kepala daerah yang demokratis. Mahkamah Konstitusi mengabulkan perkara nomor 126/PUU 22 tahun 2024 terkait desain surat suara calon tunggal dalam perhelatan pemilihan kepala daerah. Dalam surat suara calon tunggal nantinya harus ditambahkan keterangan setuju dan tidak setuju. Ketua MK Soehartoyo mengatakan pemilihan satu pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat nama dan foto pasangan calon serta 2 kolom kosong di bagian bawah yang berisi atau memuat pilihan untuk menyatakan setuju atau tidak setuju terhadap pasangan calon yang dimaksud. Dalam penjelasannya, jika keterangan setuju paling banyak dipilih, maka calon tunggal akan menang di pilkada tersebut. Hal itu pun berlaku sebaliknya, jika banyak calon yang tidak setuju, maka akan dilakukan pemilihan ulang paling lambat 1 tahun sejak hari pemungutan suara. Pemilihan berikutnya dilaksanakan dalam waktu paling lama 1 tahun sejak hari pemungutan suara, dan kepala daerah atau wakil kepala daerah yang terpilih berdasarkan hasil pemilihan berikutnya tersebut memegang masa jabatan sampai dilantiknya kepala daerah dan wakil kepala daerah hasil pemilihan serentak berikutnya sepanjang tidak melebihi masa waktu 5 tahun sejak pelantikan. MK menilai surat suara yang ada saat ini tidak cukup komprehensif dan cenderung mempengaruhi pemilih untuk memilih kolom dengan gambar calon kepala daerah yang lebih informatif dan menarik. Dalam putusannya, MK menekankan pentingnya keseimbangan dalam penyajian pilihan agar pemilu tetap demokratis sesuai dengan prinsip yang diamanatkan Undang-Undang Dasar 45. Namun begitu, perubahan surat suara pilkada calon tunggal ini baru akan berlaku pada pilkada serentak 2029 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, keakraban para penggawa Timnas Indonesia bersama dengan pelatih Timnas Indonesia, Sinteyong, begitu hangat. Sampai-sampai mereka berani untuk mengerjai Sinteyong usai latihan di Stadion Madia, Senayan. Dalam unggahannya di akun media sosial Sinteyong, ia membagikan keusilan para pemain. Sejumlah pemain kompak mengangkat pelatih asal Korea Selatan ini dan menceburkannya ke kolam untuk berendam. Unggahan dari Sinteyong ini ditanggapi positif warganet yang banyak melihat momen ini sebagai bentuk keakraban di skuad Garuda. Pemirsa, sejumlah persiapan terus dilakukan jelang laga pertandingan Timnas Indonesia untuk melawan Jepang. Antrian penonton mulai membadati kawasan GBK untuk melakukan pengisian data ulang layanan helpdesk pada tiket yang bermasalah. Sejumlah persiapan terus dilakukan jelang laga pertandingan Timnas Indonesia melawan Jepang pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Puluhan penonton bahkan sudah mulai bertampak datangan ke area GBK untuk melakukan pengisian data diri pada layanan helpdesk. Timnas Jepang yang dikenal sebagai tim kuat di Asia bahkan dunia diprediksi akan tampil dengan kekuatan penuh. Meskipun di atas kertas Timnas Jepang jauh lebih diunggulkan, namun semangat Garuda Muda tetap menampilkan performa terbaiknya untuk melawan Jepang. Pertandingan kali ini menjadi kesempatan bagi para pemain Timnas Indonesia untuk berhadapan dengan lawan yang punya pengalaman di panggung internasional. Lantas seperti apa persiapan jelang pertandingan Timnas Garuda melawan Timnas Jepang yang akan bertanding pada malam ini? Dan kita sudah terhubung dengan rekan kami Salam Rahmat langsung dari Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Baik, Salam. Seperti apa persiapan di sana? Silakan dengan laporan Anda. Ya, Nata dan juga pemirsa, hingga saat ini berbagai persiapan ini masih terus dilakukan di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta jelang laga pertandingan Indonesia melawan Jepang pada lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan berlangsung pada malam hari nanti. Kalau Nata dan juga pemirsa lihat di layar kaca, tepatnya di sebelah kanan saya, ini memang sudah tampak adanya antrian begitu dari para penonton yang saat ini sedang melakukan pengisian data ulang kembali, data dirinya masing-masing pada layanan helpdesk. Karena seperti yang diketahui secara bersama, Nata dan juga pemirsa, bahwa saat ini semakin siang justru situasinya semakin ramai.
oleh masyarakat yang hendak melakukan pengisian data diri atau juga pengisian data ulang kembali terhadap identitas yang mereka isi melalui Garuda ID begitu, untuk bisa menonton ke dalam Stadion Utama Gelora Bung Karno Jakarta. Karena ada hal yang baru, Nata dan juga pemirsa, dapat kami informasikan bahwa per hari ini untuk bisa masuk ke dalam Stadion Utama Gelora Bung Karno, para penonton ini harus melewati berbagai pemeriksaan seperti body checking, lalu juga tiket checking atau pemeriksaan tiket, dan juga face recognition. Yang artinya untuk bisa masuk ke dalam Stadion Utama Gelora Bung Karno, para penonton ini harus melakukan scan wajah terlebih dahulu untuk memberikan rasa aman dan juga nyaman terhadap para supporter ataupun juga pemain lainnya. Nata. Rahmat atas laporan Anda langsung dari kawasan Gelora Bung Karno Jakarta. Selamat bertugas kembali dan salam sehat. Dan pemirsa, kita langsung bergabung ke RSCM Jakarta untuk menyaksikan konferensi pers dari Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar usai mengunjungi para korban judi online yang dirawat di RSCM. Di berbagai tempat orang dengan tindakan kriminal akibat tuntutan melakukan judi online. Dalam perspektif judi online ini saya belum memasuki aspek perilaku kriminalnya. Saya ingin memulai dari aspek hancurnya prospek kesejahteraan seorang individu maupun masyarakat di dalam mengarungi kehidupannya. Dan salah satunya yang paling nyata adalah kesehatannya. Salah satu yang paling pokok dari kesehatan ini adalah jiwa, mental, yang nanti Bu Siske bisa menjelaskan, dimulai dari kecanduan sampai kemudian kerusakan cara pikir dan pola hidup, sekaligus gangguan psikologis, dan terakhir tentu kerusakan fisik atau gangguan kesehatan badannya. Nah, teman-teman sekalian, kita semua sadar bangsa Indonesia sedang mengalami masa-masa yang sulit menghadapi judi online ini. Kita menyadari semua prihatin, kita menyadari semua ingin segera dilakukan penghentian dan pemberantasan judi online. Karena itu tugas kita semua, mari bahu-membahu untuk mengatasi ini. Dan tugas saya sebagai Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat ingin melihat dan mengatasi dari aspek sosialnya. Dan saya sampai pada kesimpulan, hari ini judi online masuk pada tahap bencana sosial yang telah melibatkan tidak kurang dari 8,8 juta bangsa Indonesia yang menjadi korban dan pelaku terjerat dalam judi online ini. 80% diantaranya masyarakat ekonomi paling bawah dan menengah. Ini data intelijen yang kami dapatkan dari Kementerian Koordinator Politik Keamanan. Pak Presiden Prabowo menegaskan bahwa semua harus sigap untuk mengatasi judi online ini. Karena apa? 900 triliun rupiah per tahun uang mengalir ke luar negeri dari rakyat kecil. Ini tidak boleh terus kita diamkan. Para pecandu judi online juga mengalami kondisi yang memprihatinkan, perilakunya, kemudian kehidupannya hancur, dan negara harus melakukan langkah-langkah pertolongan dan rehabilitasi. Semua harus terlibat. Saya sebagai Menteri Koordinator akan mengajak semua kementerian yang terkait untuk bahu-membahu mengatasi judi online ini. Dan tentu seluruh pihak saya harapkan untuk memulai kesadaran kita sedang mengalami ancaman bencana sosial nasional. Sehingga saya mengajak seluruh pihak, ayo kita bahu-membahu mengatasi ini. Dan Presiden Pak Prabowo mengamanatkan kepada saya dan seluruh anggota kabinet untuk bahu-membahu mengatasi persoalan judi online ini. Tentu saya berharap langkah-langkah kebersamaan semua pihak, baik pemerintah, tokoh masyarakat, kampus, tokoh-tokoh agama, lembaga pendidikan, pimpinan-pimpinan masyarakat dan rakyat pada umumnya akan mengatasi dengan cepat, baik melalui kebijakan pemerintah maupun langkah yang dilakukan oleh masyarakat sendiri. Saya sendiri kalau pulang kerja, istri saya marah-marah terus.